Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran mikrobisnis, yaitu dari Bapak Dr. Andes Joko Suharyanto, SEMM CPUD. Baik, yang pertama adalah tentang apa sih itu YLKI? Ya, YLKI itu adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang bergerak dalam bidang semi ranah hukum. Dan ini banyak yang orang tidak tahu, banyak orang yang belum mengetahui dan masih awam tentang apa sih tujuan serta fungsi YLKI ini. Mari kita sedikit kupas, sedikit belajar bersama-sama untuk memahami apa itu YLKI. YLKI sendiri berdiri pada tanggal 11 Mei 1973 yang dibentuk oleh masyarakat inerbal dan independen, yakni sebuah pembentukan yang bersifat kemajemukan masyarakat. Fungsi dari YLKI ini adalah apa? Yang pertama adalah untuk menentukan atau memberikan kebijakan yang pasti dan hak-hak serta kewajiban daripada konsumen itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk melindungi konsumen, lingkungan, dan juga keluarga dan ranah privasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menekankan untuk membeli barang produk lokal atau produk dalam negeri. Kemudian apa sih yang melatar belakangi adanya YLKI ini? Apa sih yang menyebabkan YLKI ini dibentuk? Nah, mari kita kupas sedikit-sedikit. YLKI ini dibentuk melalui dasar hukum di pasal 3 Undang-Undang 1945, yaitu yang intinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dijelaskan dalam pasal 8 ayat pada tahun 1999 bahwa ada pasal atau perlindungan hak-hak dan kewajiban konsumen yang diatur oleh YLKI melalui Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Nah, implikasi apa saja sih yang ada di dalam YLKI ini dan tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk edukasi. Dengan berbagai keberagaman, berbagai kemajemukan transaksional dan juga dunia persaingan bisnis yang sangat ketat, YLKI ini memiliki edukasi, yaitu peranan penting dalam hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau penyimpangan atau kesalahan dalam bertransaksional yang bersifat menipu, kemudian mencurigai, dan dilaksanakan atau bertransaksi secara terbuka, kemudian saling menjaga keterbukaan. Kemudian yang kedua, implikasi yang kedua adalah sebagai pengaduan. YLKI ini bisa sebagai perwujudan untuk mengadukan apabila konsumen dengan pelaku usaha terjadi suatu kesalahan atau bahkan pelaku usaha ini bermain curang, maka kita bisa mengadu kepada YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yang ketiga, implikasi yang ketiga adalah sebagai bentuk penengah. Dalam arti apa? Penengah ini ditujukan untuk sebagai perantara ketiga antara konsumen yang satu dengan pelaku usaha untuk memberikan kepastian jalur hukum, untuk memberikan keputusan yang baik dan benar, ya, seperti itu. Kemudian apa sih yang melatar belakangi YLKI ini?
sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwa di dunia persaingan, di dunia bisnis, di dunia usaha ini kita sudah mengenal banyak transaksi. Yang pertama e-commerce, kemudian transaksi digital, transaksi online. Terkadang kita melihat barang itu bagus di foto, di media, tapi setelah kita membeli, oh ternyata berbeda dengan kenyataan, dengan foto, dengan bukti yang telah kita beli. Oleh karena itu, salah satu tugas YLKI adalah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak dan juga kewajiban untuk melindungi konsumen dalam transaksional membeli produk-produk yang bersifat hukum atau bersifat ranah di dalam maupun di luar negeri. Intinya apa? Dalam kita bertransaksional, dalam kita berbisnis, tentunya pelaku usaha ingin mencapai keuntungan dan konsumen ingin memperoleh harga yang semurah-murahnya dengan kualitas yang bagus. Maka sebaiknya dan seyogyanya, mari kita menjadi pelaku konsumen yang sportif, kita menjadi pelaku konsumen yang andal, yang teliti, yang teruji, agar kita bisa mengamati dan terlepas dari yang namanya penipuan ataupun ketidaksesuaian pembelian barang. Dan YLKI ini semoga memberikan dampak yang baik dan pembatasan serta ranah hukum yang tegas kepada pelaku usaha yang menyimpang, yang culas, yang melakukan perdagangan yang tidak baik, yang melakukan perdagangan yang bersifat kebohongan. Nah, semoga ini memberikan efek jera, memberikan hal-hal yang bersifat hukum kepada para pelaku usaha, agar mereka itu tertata, kemudian terbuka, kemudian jujur terhadap apa yang mereka jual kepada pembeli atau konsumen. Dan penutup, YLKI ini semoga kedepannya masyarakat mengetahui, masyarakat lebih pintar untuk memilah dan belajar tentang ranah hukum, tentang sebagai konsumen, kemudian sebagai pelaku usaha, agar kita semua teredukasi, agar kita tidak kudet bahwa oh ternyata ada ya, ternyata kita dilindungi oleh undang-undang HAM, undang-undang perlindungan hukum, undang-undang perlindungan tentang konsumen ya. Ternyata sesederhana itu kita dilindungi. Maka ayo kita belajar, ayo kita menelusuri, ayo kita beredukasi ya, mencari berbagai macam platform digitalisasi untuk belajar memahami bahwa banyak sekali yang belum kita ketahui, aturan-aturan hukum, aturan-aturan baku, aturan-aturan non baku di dalam kehidupan kita, terutama di bidang konsumen ini yang sederhana ini ya. Sekali lagi, YLKI ini adalah sebuah bidang yang terlibat dalam ranah hukum ya. Sebagai apa? Perlindungan hak-hak dan kewajiban masyarakat konsumen tentunya, untuk sebagai pembeli, atau untuk menjaga kestabilan, keterbukaan dalam proses transaksional sebuah lingkup perdagangan. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga ini memberikan jawaban yang terbaik dan hasil yang terbaik serta nilai yang terbaik bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.